harus memiliki nilai, ya. Nilai artinya nilai dari produk sendiri itu, kemudian nilai di dalam penyerahannya, nilai dalam menyampaikan kepada calon-calon pembeli. Karena semua orang adalah menjadi prospek. Prospek kita rubah menjadi pembeli, buyer kita apa? Tukar atau dirubah menjadi pelanggan atau customer. Bagaimana customer itu tetap setia menggunakan produk dan jasa yang kita akan sampaikan. Ya, banyak yang Anda lihat, ya. Saya banyak belajar dari lapangan, melihat saudara saya, melihat anak saya sebagai keluarga muda, mereka bagaimana menjalankan suatu bisnis kecil, tetapi bisa menopang bahkan lebih besar daripada gaji dari main workernya. Jadi dari sebagai dia pekerja. Jadi tentunya perlu ya ada perhitungan itu, ya, masalah benefit dan cost. Ya, karena ini menentukan ya berapa banyak yang Anda akan peroleh begitu. Tentu harus ada perencanaan bisnis plan. Makanya saya dengan Dr. Pujianto tidak henti-hentinya apapun mata pelajarannya kami masukkan itu bagaimana perencanaan bisnisnya. Jadi itu kita sudah misi, karena kita menjadi harapkan adik-adik nanti to become as a smart entrepreneur. Tentunya itu perlu ya pemilihan-pemilihan ya, decision ya, apa yang kita buat alternatifnya apa, yang mana itu yang tidak ada ketidakpastian dan pasti tidak, dan bagaimana mengelola resiko. Semua ada resiko ya. Setiap aksi pasti ada reaksi. Ya, aksinya akan memberikan apa? Manfaatnya mana? Lebih besar atau malahan bisa mengganggu diri sendiri juga. Jadi ini harus Anda tentukan. Jangan Anda biarkan bingung sendiri, akhirnya memakan waktu. Ya, dalam waktu dekat ini akan Anda mulai memilih judul apa yang Anda akan ambil di dalam kegiatan Anda. Nah, ini nanti tahap akhir akan saya sampaikan ya, akan saya sampaikan dengan pengalaman senior Anda pada 2 batch sebelumnya. Ya, saya sudah sampaikan itu 7 ya aspek penting dalam pemasaran. Ya, pertama Anda harus mengerti apa produk dan jasa yang Anda tawarkan begitu. Terus kemana Anda akan tawarkan? Ya, ini sudah jelas. Saya ingatkan terus kepada setiap adik-adik di dalam manajemen pemasaran, dan kepada siapa saya akan tawarkan, dan bagaimana produk itu bisa dikenal oleh calon konsumen Anda. Terus bagaimana Anda distribusi atau sampaikan produk Anda yang tepat waktu kepada konsumen Anda, supaya Anda tetap akan memperoleh suatu kepastian di dalam distribusinya. Tentunya itu Anda akan membuat, dan bagaimana itu perusahaan atau Anda sebagai pengusaha untuk mendukung dan mensupport dan membina usaha Anda. Ya, apakah Anda nanti bekerja kepada orang sebagai job seeker, atau Anda menjadi job creator, menciptakan perusahaan sehingga Anda menciptakan lapangan kerja. Jangan sekarang ini banyak orang sudah bekerja, sesudah membuat usaha, tapi kerjanya cuma membuat sebagai troublemaker. Ya, di dalam perusahaan dia membuat ya suatu kondisi sehingga terjadinya sesuatu gejala dengan mulai demonstrasi. Nah, ini harus Anda pahami dari sekarang.
Jadi kalau Anda memang tidak sesuai pekerjaan, kalau Anda sebagai job seeker, ya mending keluar. Nah itu ya, daripada Anda menjadi sebagai troublemaker di tempat itu. Ya, jadi ini saya lagi what, where to go, how to win out, how to distribute and deliver your product, dan bagaimana Anda mengelola usaha Anda itu supaya lebih baik. Ini kuncinya. Ini Anda harus ingat ke depan. Apapun dibilang nanti, dimanapun Anda bekerja, 7 key aspek ini sudah menjadi dasar Anda untuk bekerja. Anda harus menentukan posisi Anda. Ya, Anda harus punya ide dan usaha. Jangan Anda membuang waktu sehingga umur Anda, sehingga pada tepat waktunya Anda tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ya, jadi tentunya Anda harus tahu siapa yang Anda layani. Know your customer, bagaimana melayaninya supaya pelanggan Anda itu puas, ya, puas. Produk Anda dan jasa Anda mereka gunakan dan mereka merasa puas terhadap produk dan jasa yang Anda sampaikan. Nah, ini semuanya tadi supaya perusahaan Anda itu tetap ada, tumbuh dan berkembang, dan punya tidak hanya menambah revenue tetapi makin, ya. Nah, ini saya sudah sampaikan, tinggal tentu yang tadi disebut itu, inilah produk yang Anda tawarkan kepada konsumen melalui distribusi. Tetapi membuat produk ini tentu ada, apakah ada produk sendiri atau produksi secara partner, ya, apakah ada sebagai diproduksi, apakah Anda punya sebagai pengolahan, ada sebagai mengembang atau menyimpan di dalam rangkaian, ya, chain daripada produksi sendiri, mengolahnya sampai menyampaikan kepada konsumen. Ini yang Anda harus pahami dari sekarang. Ya, tentunya Anda harus membuat suatu perencanaan, ya, bisnis kategorinya. Apakah nanti produknya yang monoproduk, multi produk, ya? Apakah itu nanti ada produk utama atau produk sampingan atau merupakan turunan atau buangan, atau segala produk yang bersifat jasa, ya? Ini tentu akan dilihat, ya. Tadi saya sampaikan, kalau Anda menjadi seorang entrepreneur dan Anda memilih tidak sebagai job seeker tetapi sebagai job creator, masalah investasi ini menjadi yang harus Anda pikirkan. Jadi tentukan produknya dulu, investasinya gimana? Apakah lahannya dibutuhkan? Enggak? Ya, luasnya berapa? Apa tanahnya masih hutan belantara atau sudah terbuka, atau memang perusahaan yang Anda beli sendiri yang semua sudah ada? Itu hampir umumnya dilaksanakan oleh pengusaha-pengusaha besar. Dia mencari perusahaan-perusahaan kecil yang dia gabung dan siap menjadi merger untuk mematangkan perusahaannya untuk menuju tujuan daripada usahanya sendiri. Tentu bangunan peralatannya bagaimana, mesin yang digunakan bagaimana, bahan asal bagaimana, perlu alat transportasi enggak. Ini saya sudah sampaikan. Mungkin saya sama Pak Uji seluruh semester mulai dari semester 4, 5 sudah kita menyampaikan. Anda harus mempunyai perencanaan. Teknologi yang digunakan apa, kemampuannya bagaimana, pengalaman apa yang diperlukan untuk mengelola usaha itu. Modal apa, modal sendiri atau pinjam, dari mana pinjamnya dan berapa besar dan berapa bunga yang harus kita peroleh, bagaimana organisasi kita, apakah perusahaan ini saya bisa kendalikan sendiri atau saya harus punya partner,
atau lebih besar lagi nanti ada orang produksi, ada pengolahan, pengepakan, sampai delivery-nya. Ini tentu ini. Terus Anda bisa lihat ya, selain investasi, ini juga biaya langsung. Apakah dalam proses pembuatannya itu memerlukan bahan dan gaji upah yang besar? Tentu Anda perhatikan. Kemudian saya akan jual kemana? Apakah dalam negeri atau bahan-bahan bakunya dari mana? Apa yang diperoleh dari dalam negeri atau harus diimpor? Ya, sebab ada juga kalau dia bekerja sebagai pemasok, reseller. Nah, reseller dari mana? Barangnya mungkin dari Thailand, dari Filipina, dari Cina, Jepang atau Korea. Kemudian Anda jual kalau Anda menjadi sebagai reseller, ya, atau menjadi distributor, atau menjadi kedudukan Anda di grassroots level sebagai penjalur langsung atau penjual langsung. Jadi di dalam delivery itu apakah Anda sampaikan sendiri barang Anda sendiri atau perlu partner? Ya, apakah itu pasarnya itu berserak, scattered, atau mengumpul, centralized, atau terkonsentrasi? Terus dalam informasinya apa Anda menggunakan? Apakah melalui social media, medsos kata sekarang, orang banyak sekali memakai YouTube, ada memakai Instagram, memakai Facebook untuk menyampaikan ya, produk, apakah sebagai produk atau jasa atau ide yang Anda sampaikan. Tentunya Anda harus lihat karakter pasarnya. Apa sebetulnya kebutuhan, keinginan dan harapan pasar? Sifatnya bagaimana? Apakah kebutuhan harian, mingguan, bulanan, musiman, atau berkala atau tahunan, atau barangkali produk yang tidak dibutuhkan tapi mereka karena gencarnya dari informasi yang Anda sampaikan, karena salah satu kunci akses bagaimana produk dan jasa itu bisa dikenal, diketahui oleh prospek calon pembeli Anda. Tentunya Anda perhitungkan juga nilainya gimana. Kalau bisa nilai tinggi tetapi matinya besar. Inilah sebagai acuan Anda kalau nanti menjadi sebagai to be smart an entrepreneur, sebagai wirausaha yang cerdas. Ya, tentunya market. Ini ada prospek. Semua penduduk dunia itu menjadi prospek. Semua penduduk di Indonesia menjadi prospek. Tapi bagaimana merubah menjadi buyer? Buyer ini menjadi customer. Jadi Anda harus punya rencana sales. Potensinya sih besar, tapi sekarang bagaimana? Anda harus membuat sasaran yang Anda buat sendiri. Walaupun ada perspektifnya. Nah, actualnya gimana pada saat ini? Apakah produk saya baru atau new product atau old product? Pasarnya ada pasar baru, pasar lama atau bagaimana? Itu akan berbeda dengan strategi dan taktik yang Anda akan sampaikan. Hal-hal ini Anda akan pelajari. Sebetulnya bahan-bahan ini sebagian sudah sampaikan di dalam pemasaran, ya, sama di dalam perencanaan bisnis atau di dalam sistem pertanian yang terpadu supaya Anda bisa milih, ya. Ini semua Anda gabungkan. Jadi jangan juga semua ilmu itu mengerucut nanti, dan kita harapkan semua dosen-dosen di Politeknik itu mengarahkan Anda menjadi seorang pengusaha muda, smart entrepreneur. Artinya kita memberikan ilmu dan teknologi, capability-nya juga, pengalamannya juga, dengan memberikan ilmu dan teknologi yang nanti mengerucut untuk menciptakan Anda menjadi sebagai, kita harapkan tidak hanya sebagai job seeker yang laku di pasar, tetapi job creator. Tetapi asal jangan Anda menjadi troublemaker di depan, ya.
Nah, tentunya ini baby analisis ya, ini sebagai tambahan ya, saya sudah sampaikan kepada Anda bagaimana menghitungnya ya. Tetapi kita ada, apakah Anda bekerja di teknologi produk? Ini latar belakangnya banyak ya, macam-macam kue sekarang ingat syariah ya. Yang teknologi, apakah Anda menciptakan produk yang unik ke depan? Tetapi banyak sekarang orang bekerja ya, banyak teknologi produk, ada teknologi proses, ada teknologi packaging, teknologi delivery, teknologi information, teknologi payment ya, cara membayarnya tidak pakai uang lagi, dengan tinggal pencet-pencet orang sudah ini ya, sampai ada menjual produk yang tak kelihatan. Ada orang menjual namanya sekarang Bitcoin, bingung juga kita lihat ya, koin-koin kok itu harganya bisa naik turun, apa-apanya, bingung kita ya. Jadi itu ada produk berjangka yang ke depan kita tidak lihat barangnya, tetapi kok ada harganya, dan itu membuat orang kaya. Sehingga banyak kalau kita lihat di medsos ya, orang-orang ekonomi lulusan universitas terkemuka dulu heran melihat kok anak-anak muda tiba-tiba menjadi kaya dan dipersoalkan. Banyak sekarang ya, banyak itu dipersoalkan. Dia bilang saya doktor, profesor di bidang pemasaran, kok sekian tahun sampai saya berpensiun, kok tidak bisa sekaya kok orang bisa tiba-tiba dalam jangka waktu 3-4 tahun kaya. Anda bisa lihat ya, punya pesawat sendiri ya, punya rumah sendiri. Benar ada uang? Ada uangnya. Cuma bagaimana caranya? Nah, ini yang kita ya, kalau orang Medan bilang itu mari kita heran, katanya ya betul itu mari kita heran itu. Saya juga tidak membayangkan. Saya sudah ya, kami kategori termasuk orang lansia ya. Tidak bisa lagi memikirkan bagaimana anak-anak muda itu bisa dia memperoleh demikian pendapatan dalam waktu singkat dan produknya tidak jelas. Tidak jelas produknya, tapi dia punya duit. Coba, kalau Anda menjadi seorang vlogger atau YouTuber, Anda cuma ngomong aja apa yang Anda ciptakan, tiba-tiba duitnya banyak, bisa diambil pesawat. Bingung kita. Nah, itulah keadaan sekarang yang Anda harus hadapi ke depan. Bagi kami yang bersama dosen-dosen yang sudah lansia ini, kami hanya melihat ya, betapa bahwa kami itu tidak lagi dalam era itu begitu ya. Ini sekarang era anak, era milenial ya. Ini kami tidak habis-habisnya untuk menginovasi, memotivasi adik-adik supaya ini ya, teknologi proses ini sekarang ya paling banyak ini. Dia cuma melihat ya, perlu kita pikirkan. Coba ini ada gambar buku di belakang, itu adalah teknologi proses. Yang pedas dicampur yang manis, yang asam ya, asam dicampur manis, pedasnya tingkat kepedasan berapa, asamnya bagaimana, manisnya bagaimana, pahitnya bagaimana, rasanya bagaimana, aromanya bagaimana, itu teknologi proses yang murah meriah. Apalagi berkaitan dengan ini semua, hampir saya buat gambar belakang itu makanan semuanya. Kenapa? Karena menurut ya, ini kami mengeluarkan kemarin saya lihat itu 49,29% itu pengeluaran dari setiap orang dan keluarga itu untuk makan. Nah, ini jadi peluang kepada Anda. Apakah Anda bermain di produknya atau di prosesnya, atau hanya di packingnya, atau menyampaikannya seperti di ojek. Ojek itu luar biasa. Kita mau pesan makan, mau pesan apapun pakai deliverynya ojek, cukup tekan-tekan pencet